Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Ilmu Hukum, dalam mata kuliah Siasat Syariah, Politik Islam, Hukum Tata Negara Islam. Dalam pertemuan kedua, kita berbicara tentang makna politik Islam dan tujuannya. Politik atau siasah dalam konteks etimologi dan epistemologi politik konvensional memiliki arti cara, strategi dalam bahasa Yunani untuk dan dari, maksudnya dari warga negara untuk warga negara. Dan dari sisi epistemologi, politik adalah cara meraih kekuasaan dan mempertahankannya, atau strategi menghadapi permasalahan kenegaraan. Atau cara untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan publik. Itulah politik menurut cara pandang konvensional. Politik dalam Islam dimaknai siasah dari sasatid dabah, yaitu mengarahkan dan melatih binatang. Maka sais itu adalah pelatih atau pawang. Siasah dalam bahasa Arab strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan menurut epistemologi Islam, as-siasah adalah ma yakunun nas aqrab ila shalah wa ab'ad anil fasad. Suatu kondisi yang diambil agar supaya manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan jauh daripada kerusakan. Sehingga siasah adalah segala upaya, usaha, strategi berkaitan dengan publik dalam skala masyarakat kecil maupun kenegaraan, yang hasilnya adalah mengarahkan, mengkondisikan publik untuk lebih dekat dengan kebaikan dan jauh daripada kemungkaran. Siasat syariah adalah kebijakan yang diambil dari profetik. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu disiasati oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun bu'itsa nabiyyan. Setiap kali ada nabi yang wafat, dibangkitkan, diutus nabi yang lain untuk melanjutkan peran dalam siasah, dalam mengarahkan publik dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dari sini dikatakan bahwa politik Islam berbeda dengan politik konvensional. Kalau politik konvensional mengarah kepada cara mencapai kekuasaan dan mempertahankannya, baik konstitusional atau inkonstitusional. Kalau politik Islam, kekuasaan itu bukan tujuan, tapi sarana untuk mencapai tujuan. Jadi dikatakan politik Islam manakala tujuannya adalah mengantarkan publik untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dengan aturan yang paling baik dan pemimpin yang paling baik. Maka kemudian apa ukuran baik tidaknya itu? Jawabannya adalah siasat syariah adalah kebijakan arah kehidupan masyarakat untuk lebih baik. Indikatornya adalah terrealisasinya maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah tujuan syariat diturunkan ke dunia ini. Jadi maqasid syariah bisa disimpulkan memelihara apa yang dikatakan kulliyatus sittah, kebutuhan integral seluruh manusia, yaitu terpeliharanya, terbangunnya secara kokoh dan utuh 6 kebutuhan pokok manusia. Yang pertama adalah ad-din, keyakinan atau agama. Yang kedua, an-nafsu, jiwa. Yang ketiga, al-aqlu, akal. Yang keempat adalah al-malu, harta. Kemudian an-naslu, keturunan. Kelima, keenam adalah al-irdu, kehormatan. Maka siasat syariah adalah bagaimana kekuasaan itu digunakan sebaik-baiknya agar supaya semua yang mendukung, menguatkan agama, supaya masyarakat memiliki keyakinan yang benar, agama yang benar, komitmen dengan agamanya, menguatkan hartanya sehingga semua masyarakat sejahtera, memiliki daya beli tinggi, tercukupinya kebutuhan-kebutuhan hidup yang layak dan terhormat, menguatkan akal sehingga semua cerdas, jauh daripada kedunguan, kebodohan, jauh daripada kesesatan pemikiran, jauh daripada pemikiran yang destruktif, memelihara keturunan supaya keturunannya banyak, sehat, mampu melanjutkan, memelihara warisan kemerdekaan. Demikian juga kehormatan, sehingga tidak ada yang terhina, sehingga tidak ada yang terlecehkan, sehingga tidak ada yang berbuat perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Enam itu semuanya merupakan tujuan daripada siasat syariah. Siasat syariah kalau begitu merupakan hak dan kewajiban setiap muslim untuk ikut memikirkan dan ikut mengarahkan
ikut memikirkan dan ikut mengarahkan publik untuk yang lebih baik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin, pemelihara yang dimintai bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi dari siasat syariah kita mendapatkan di sana ada politikus Islam dan di sana ada pekerja politik. Kalau pekerja politik adalah orang yang menggunakan kekuasaan, ingin meraih kekuasaan untuk mencari materi. Adapun politik Islam bisa saja tidak memiliki jabatan publik, tetapi dia memiliki perhatian dan memiliki aksi untuk agar supaya publik kehidupannya lebih baik. Mengarahkan bagaimana mendapatkan pemimpin yang baik, mengarahkan bagaimana memilih sistem yang lebih baik, dan tindakan-tindakan nyata publik yang lebih baik. Politik Islam sekali lagi suatu keharusan, karena kaum muslimin identitas yang mayoritas di Indonesia, dan Islam adalah din yang diakui di Indonesia. Maka berangkat dari hadis Nabi tadi, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu disiasati oleh para nabi. Maka ulama sebagai pelanjut dan pewaris para nabi, al-ulama warathatul anbiya, maka ulama harus terdepan dalam berpolitik. Dalam arti kebijakan publik, memikirkan kemaslahatan publik agar supaya masyarakat dalam memilih pemimpinnya, dalam memilih sistem hidupnya, dalam menetapkan legislasinya selalu berpihak kepada kebaikan dan kebenaran. Para ulama mengatakan, Imam Mawardi, Ibnu Muflih dan lainnya, siasa itu adalah hifdzuddin wa siyasatud dunya biddin. Memelihara din, memelihara keyakinan, memelihara ideologi, memelihara agama. Setelah terpelihara, maka kemudian mengelola, mengarahkan kehidupan dengan agama. Jadi agama sebagai sistem untuk mengelola kehidupan. Agama penjaga kehidupan supaya kehidupannya lebih baik. Di sini ada hifdzuddin, menjaga din, dan di sana ada siyasatud dunya biddin, mengatur dunia dengan din. Kenapa ini terjadi? Karena ada ungkapan yang sangat penting dalam masalah politik Islam, ad-dinu aslun was-sultanu harisuhu. Din itu adalah prinsip pokok, fondasi. Jadi akidah, ideologi itu adalah fondasi. Was-sultanu harisuhu, kekuasaan otoritas adalah penjaga daripada din. Famala aslalahu famahdumun, yang kalau tidak ada fondasinya bangunan itu runtuh. Wa mala harisalahu fadha'un, dan jika tidak ada penjaganya maka akan hilang. Jadi dalam perkuliahan yang kedua ini saya ingin menekankan bahwa politik Islam berbeda dengan politik ideologi lain. Kalau politik ideologi lain berbicara tentang bagaimana pengambilan kebijakan
bicara tentang meraih kekuasaan, tapi tidak jelas meraih kekuasaan untuk siapa dan untuk apa. Pengambilan kebijakan dalam konteks apa. Tapi kalau dalam Islam menegaskan politik Islam bukan meraih kekuasaan, tapi kekuasaan ditempatkan kepada sebagai alat, instrumen untuk kebaikan. Jadi politikus Islam tidak berpikir meraih kekuasaan, tapi berpikir bagaimana kekuasaan dipegang dan diserahkan kepada orang yang paling mumpuni, yang paling mampu, yang paling soleh, yang paling cekatan, yang paling cakap. Kemudian kekuasaan itu digunakan untuk kemaslahatan. Jadi jelas arah politik Islam, kemaslahatan hakiki, bukan kekuasaan, tapi kemaslahatan hakiki untuk siapa? Untuk kehidupan seluruh manusia, pemimpin maupun rakyatnya, yaitu memelihara kulliyatus sittah, memelihara kebutuhan manusia yang integral yang 6. Apa? Ad-din, al-aqlu, an-nafsu, ad-din, agama, al-aqlu, akal, an-nafsu, jiwa, al-mal, harta, an-naslu, keturunan, al-irdu, kehormatan. Bagaimana menata kekuasaan, bagaimana mengelola kekuasaan, bagaimana perundang-undangan, bagaimana pembagian kekuasaan, itu semuanya erat hubungannya dengan substansi daripada politik Islam. Begitu, silakan dicermati dan dikembangkan serta dikomentari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.